Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan sistem operasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Husnul Asisa dengan NIM 2022125051 dari kelas S401. Baik, saya akan memulai untuk menjelaskan yang dimana slide pertama yaitu terdapat keamanan sistem operasi dan juga kelas saya. Kemudian pada slide kedua di sini terdapat nama saya Husnul Asisa dan juga NIM saya. Selanjutnya, apa itu keamanan sistem operasi? Keamanan sistem operasi adalah serangkaian mekanisme, kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk melindungi sistem komputer dari ancaman internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data dan sumber daya dalam sistem komputer tetap aman dan tidak dapat diakses atau dihancurkan oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya, aspek penting keamanan sistem operasi. Yang pertama ada autentikasi, yaitu autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna sebelum memberikan akses ke sistem. Metode autentikasi meliputi yaitu password. Pengguna memasukkan kombinasi karakter yang hanya diketahui oleh mereka. Yang kedua ada biometrik, yaitu menggunakan fitur biologis pengguna seperti sidik jari atau pengenalan wajah. Yang ketiga ada token, yaitu menggunakan perangkat fisik atau digital seperti kartu pintar atau kode OTP. Lalu otorisasi. Otorisasi adalah proses menentukan hak akses yang dimiliki pengguna setelah mereka diautentikasi ini. Setelah diautentikasi, ini mencakup yang pertama adalah kontrol akses, yaitu menentukan data dan sumber daya apa saja yang dapat diakses oleh pengguna tertentu. Yang kedua ada permission, yaitu menetapkan izin seperti membaca, menulis, dan menjalankan file atau aplikasi tertentu. Kemudian ada audit dan logging. Audit dan logging adalah proses mencatat dan memantau aktivitas sistem untuk mendeteksi dan menganalisis tindakan yang mencurigakan atau tidak sah. Ini penting untuk yang pertama, pelacakan aktivitas, yaitu memantau siapa saja yang melakukan dan apa saja di sistem. Yang kedua itu analisis insiden, yaitu membantu dalam investigasi insiden keamanan. Selanjutnya ada ancaman terhadap keamanan sistem operasi. Yang pertama yaitu eksploitasi kerentanan. Kerentanan adalah kelemahan dalam sistem yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mendapatkan akses atau merusak sistem. Contoh eksploitasi termasuk yang pertama yaitu buffer overflow, yaitu penyerang mengirimkan lebih banyak data daripada yang dapat ditangani oleh buffer, menyebabkan eksekusi kode berbahaya. Yang kedua ada privilege escalation, yaitu memanfaatkan kerentanan untuk mendapatkan hak akses yang lebih tinggi dari yang seharusnya dimiliki. Lalu serangan jaringan. Serangan jaringan ini bertujuan untuk mengganggu layanan atau mencuri data melalui jaringan. Jenis serangan jaringan meliputi DDoS, yaitu Distributed Denial of the Service, membanjiri sistem dengan lalu lintas yang berlebihan sehingga layanan menjadi tidak tersedia. Yang kedua ada man in the middle, yaitu penyerang memposisikan diri di antara komunikasi dua pihak untuk mencuri atau memodifikasi data. Kemudian malware. Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem. Contohnya termasuk virus, worm, dan trojan. Kemudian contoh kasus serangan dan mitigasi. Kasus yang pertama yaitu kasus WannaCry ransomware. Deskripsinya yaitu serangan ransomware global pada tahun 2017. Mitigasinya itu patch system, backup data, dan edukasi pengguna. Yang kedua itu kasus Heartbleed bug, yaitu deskripsinya kerentanan dalam OpenSSL yang memungkinkan pencurian informasi sensitif. Kemudian mitigasinya yaitu pembaharuan OpenSSL dan audit keamanan. Selanjutnya ada teknik perlindungan. Yang pertama yaitu firewall. Firewall adalah perangkat atau perangkat lunak yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang ditetapkan. Yang kedua adalah antivirus. Perangkat lunak antivirus mendeteksi dan menghapus malware dari sistem. Ini termasuk pemindaian file, deteksi ancaman, waktu nyata,
dan pembaruan database ancaman. Yang ketiga ada patch management. Patch management adalah proses memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak untuk memperbaiki kerentanan yang ditemukan. Ini melibatkan yaitu patch, pembaruan perangkat lunak yang memperbaiki masalah keamanan atau bug. Updates yaitu pembaruan rutin yang meningkatkan kinerja dan keamanan sistem. Kemudian inskripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang benar. Ini melindungi data saat transit dan saat disimpan. Kemudian selanjutnya yaitu best practice keamanan sistem operasi. Yang pertama, regular updates yaitu selalu perbaharui sistem operasi dan aplikasi untuk menutup kerentanan. Yang kedua yaitu backup rutin, yaitu lakukan backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data. Yang ketiga ada less privilege, yaitu berikan hak akses minimum yang diperlukan kepada pengguna dan aplikasi. Kemudian yang terakhir ada monitor dan audit, yaitu pantau aktivitas sistem dan audit secara berkala untuk mendeteksi ancaman. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu keamanan sistem operasi adalah aspek kritis dalam menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data dalam sistem komputer. Dengan memahami ancaman yang ada dan menerapkan teknik perlindungan yang tepat, kita dapat mengurangi risiko dan melindungi aset digital dengan lebih efektif. Nah, itulah yang sempat saya jelaskan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.